Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video edukatif. Kami dari kelompok 6, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Dr. KHZ Mutakin. Perkenalkan, saya Sarah Lauratul Jannah dengan NIM 0301240024 yang akan memandu jalannya presentasi kali ini sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam kajian ekonomi makro, yaitu sistem moneter. Mungkin kita sering mendengar istilah ini dalam berita atau buku pelajaran, tapi apa sebenarnya sistem moneter itu, bagaimana perannya dalam perekonomian, dan apa saja komponen penting di dalamnya. Nah, melalui presentasi ini, teman-teman saya akan mengajak kalian memahami mulai dari pengertian uang, fungsi dan jenis-jenis uang, sejarah perkembangannya, hingga ke peran sistem perbankan dan uang digital dalam sistem moneter saat ini. Materi ini sangat penting untuk kita pahami, bukan hanya sebagai mahasiswa ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang hidup di tengah sistem keuangan modern. Jadi, pastikan simak penjelasannya sampai selesai ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasinya. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Maura Agustin dengan NIM 0301240006 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Dr. KHZ Mutakin. Dalam presentasi kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai sejarah uang sebagai bagian dari pembahasan utama tentang sistem moneter. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh tentang sejarah dan jenis-jenis uang, kita mulai dulu dari hal yang paling besar. Apa sih sebenarnya uang itu? Kalau ditanya apa itu uang, mungkin yang langsung terlintas di kepala adalah kertas warna-warni, koin receh atau saldo di dompet digital. Tapi sebenarnya uang adalah alat yang digunakan untuk mempermudah transaksi. Simpelnya, uang itu alat tukar yang diterima secara umum oleh masyarakat dalam kegiatan jual beli barang maupun jasa. Tanpa uang, hidup bisa jadi ribet. Bayangin aja nih, kita mau beli nasi goreng tapi nggak bawa uang, malah nawar tukar sama pisang goreng, kan aneh. Nah, setelah tahu apa itu uang, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari mana sih uang itu berasal? Zaman dulu banget, sebelum yang namanya dari mana sih uang itu berasal? Zaman dulu banget, sebelum ada yang namanya uang, manusia menggunakan sistem barter. Misalnya nih, aku punya beras, kamu punya ayam, kita tukeran. Tapi masalahnya barter itu susah banget. Kadang orang yang kita ajak barter nggak butuh barang kita, atau barang yang kita punya itu nilainya nggak setara dengan barang orang lain. Karena sistem barter ini kurang efisien, akhirnya manusia mulai menggunakan uang barang, yaitu barang-barang tertentu yang dianggap nilainya lebih dijanjikan alat tukar. Contohnya garam, kulit binatang, kain tenun, bahkan logam mulia seperti emas dan perak. Tapi ya tetap aja kurang praktis, masa mau belanja sayur harus bawa sebongkah emas? Nah, untuk mengatasi itu muncullah uang logam. Uang ini dibuat dari bahan yang tahan lama seperti tembaga, perak, ataupun emas. Nilainya dijamin oleh kerajaan atau penguasa pada saat itu, dan bentuknya juga lebih praktis untuk dibawa kemana-mana. Setelah itu berkembang lagi menjadi uang kertas, lebih ringan, gampang disimpan, dan bisa dipakai dalam transaksi jumlah banyak. Nah, uang kertas inilah menjadi awal sistem uang modern seperti yang kita pakai saat ini. Tapi tunggu, ceritanya belum selesai. Seiring perkembangan zaman, muncul lagi uang viral, yaitu saldo yang kita simpan di bank dan bisa dipakai lewat kartu debit, mobile banking, atau transfer antar rekening. Dan sekarang kita sudah hidup di era serba digital. Kita kenal yang namanya uang elektronik seperti OVO, GoPay, Dana, dan juga yang lebih canggih lagi seperti uang digital, yaitu Bitcoin dan Ethereum. Walaupun belum sepenuhnya resmi digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia, uang digital ini mulai banyak dikenal dan digunakan oleh masyarakat. Jadi, untuk kesimpulannya bahwa meskipun uang itu terus berkembang, bentuknya dari barter, logam, kertas hingga digital, tujuannya tetap sama,
memudahkan manusia dalam melakukan transaksi. Perkenalkan, nama saya Sarah Raudatul Jannah dengan NIM 0301240024 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Dr. KHZ Mutakin. Di sini saya akan menjelaskan apa fungsi uang dalam perekonomian. Fungsi uang dalam perekonomian, uang memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Tanpa kehadiran uang, transaksi akan kembali menggunakan sistem barter yang kurang efisien dan sulit diterapkan pada skala ekonomi modern. Adapun fungsi uang utama, yaitu yang pertama sebagai alat tukar atau medium of exchange. Untuk uang memudahkan proses pertukaran barang dan jasa. Dengan adanya uang, masyarakat tidak perlu lagi menukar barang secara langsung atau barter, melainkan cukup menggunakan uang sebagai perantara. Yang kedua, sebagai satuan hitung atau unit of account. Uang digunakan untuk menyatakan dan mengukur nilai suatu barang atau jasa, sehingga memudahkan dalam perhitungan ekonomi dan perbandingan harga. Yang ketiga, sebagai penyimpan nilai atau store of value. Uang memungkinkan individu atau pelaku ekonomi menyimpan kekayaan untuk digunakan di masa depan. Selama tingkat inflasi stabil, uang akan tetap terjaga. Yang keempat, sebagai alat pembayaran yang sah atau legal tender. Uang yang diterbitkan oleh otoritas moneter resmi seperti Bank Indonesia diakui secara hukum sebagai alat pembayaran yang sah untuk menyelesaikan kewajiban ekonomi di dalam negeri. Selanjutnya yaitu materi tentang jenis-jenis uang. Jenis uang dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu yang pertama berdasarkan bahan pembuatnya, yang terdiri dari uang logam, yang dibuat dari bahan logam dan umumnya digunakan untuk transaksi yang bernilai kecil. Yang kedua, uang kertas, terbuat dari bahan kertas yang khusus dirancang tahan lama, digunakan untuk transaksi yang lebih besar. Yang kedua, berdasarkan lembaga penerbit. Di situ ada uang kartal, merupakan uang fisik yang diterbitkan oleh bank sentral dan beredar di masyarakat, seperti uang logam dan uang kertas. Selanjutnya, uang giral merupakan uang yang tersimpan dalam rekening bank yang penggunaannya dilakukan melalui cek, kartu debit, maupun transfer elektronik. Yang ketiga, berdasarkan nilainya. Uang bernilai penuh, nilai intrinsik dari bahan pembuat uang sama dengan nilai nominal yang tercantum. Uang tidak bernilai penuh, nilai bahan pembuat uang jauh lebih rendah dibandingkan nilai nominalnya seperti uang kertas modern. Perkenalkan, saya Amelia Jasmine Haurenisa dengan NIM 0301240005 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Dr. KHZ Mutakin. Dalam presentasi kali ini, saya akan menyampaikan mengenai uang yang beredar. Apa sih uang yang beredar itu? Nah, jadi uang yang beredar itu adalah total stok uang yang berada di tangan masyarakat dan siap dipakai dalam suatu perekonomian pada saat tertentu dan bisa disebut sebagai supply of money. Persamaannya sebagai berikut. Money supply sama dengan currency ditambah deposit, terbagi menjadi beberapa golongan. M sama dengan money. Secara umum yaitu ada M1 dan M2. Nah, pembagian ini tuh didasarkan pada deposit yang ada. Jadi M1 itu merupakan aset lancar yang siap pakai, yang merupakan alat tukar yaitu berupa uang. Kalau misalkan M2 sama dengan M1 ditambah aset lancar yang mudah diuangkan tetapi tidak bisa menjadi alat tukar. Nah, jadi perbandingan atau perbedaan antara M1 dan M2 itu, kalau misalkan M1 itu merupakan bisa dijadikan alat tukar dan bisa juga diuangkan. Kalau misalkan M2 itu tidak bisa menjadi alat tukar tapi bisa diuangkan. Perkenalkan, saya Anissa dengan NIM 0301240016 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Dr. KHZ Mutakin. Dalam presentasi kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian bank, peran dan fungsi bank dalam perekonomian, dan jenis-jenis bank. Yang pertama, pengertian bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi, bank itu adalah tempat atau lembaga keuangan
keuangan yang tugas utamanya menghimpun dana dari masyarakat, biasanya lewat tabungan atau deposito. Lalu, dana itu disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Tujuannya supaya uang bisa berputar, membantu yang butuh modal, dan pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, bank bukan hanya tempat nabung, tetapi juga membantu ekonomi terus bergerak. Oke, selanjutnya masuk ke peran dan fungsi bank dalam perekonomian. Yang pertama, sebagai penghubung uang. Bank berfungsi sebagai perantara antara orang yang punya uang lebih, penabung, dan orang yang butuh uang, peminjam. Contohnya, Pak Andi menabung uang di bank, lalu uangnya digunakan bank untuk Bu Siti yang membutuhkan modal untuk usaha. Yang kedua, menyediakan layanan keuangan. Bank juga memudahkan kita dalam urusan keuangan seperti menabung, bayar listrik, belanja online, dan transfer uang. Contohnya, sekarang kita bisa transfer uang ke teman melalui mobile banking, jadi nggak perlu ke ATM. Yang ketiga, menjaga kestabilan keuangan negara. Bank, khususnya Bank Indonesia, punya tugas menjaga agar ekonomi tetap stabil. Contohnya, mengendalikan inflasi, menjaga nilai tukar rupiah, dan mengatur sistem keuangan agar aman. Misalnya, kalau inflasi naik, Bank Indonesia bisa naikin suku bunga supaya orang lebih pilih menabung daripada belanja, sehingga barang bisa turun. Oke, sekarang kita bahas jenis-jenis bank. Yang pertama ada Bank Sentral. Ini adalah bank utama di Indonesia, yaitu Bank Indonesia. Tugas-tugas utamanya antara lain, yang pertama, menjaga kestabilan harga atau inflasi. Yang kedua, menjaga nilai tukar rupiah. Yang ketiga, mengawasi sistem keuangan. Yang keempat, satu-satunya yang boleh mencetak uang rupiah. Contohnya, kalau harga barang-barang naik terus, Bank Indonesia bisa menaikkan suku bunga supaya daya beli turun dan inflasi terkendali. Yang kedua, ada bank umum. Ini adalah bank yang paling sering kita lihat dan gunakan. Contohnya, BRI, BCA, Mandiri, BSI, Chime Niaga, dan lainnya. Layanannya luas, misalnya tabungan dan deposito, pinjaman seperti KPR atau kredit usaha, mobile banking, ATM, transfer, dan pembayaran tagihan. Contohnya, kita bisa membuka rekening di BCA lalu pakai mobile banking untuk belanja online. Yang ketiga, ada Bank Perkreditan Rakyat atau biasa disebut BPR. Bank ini khususnya melayani masyarakat kecil seperti pedagang, pasar, petani, atau pelaku UMKM. Ciri khasnya, fokus pada pinjaman mikro, tidak melayani transaksi giro, kartu kredit, atau mata uang asing. Biasanya hanya ada di daerah-daerah. Contohnya, seorang pedagang di desa bisa pinjam uang di BPR untuk menambah modal dagang, tapi nggak bisa pakai kartu kredit di sana. Nah, jadi kita bisa simpulkan, bank punya peran besar dalam perekonomian, mulai dari tempat menyimpan uang, memberi pinjaman, sampai menjaga kestabilan ekonomi negara. Perkenalkan, nama saya Syahla Saratulwanda dengan NIM 0301240011 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Dr. Haidar Mutakin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai sistem dan peran perbankan di Indonesia. Materi ini akan membahas bagaimana sistem perbankan di negara kita dibentuk, bagaimana pengawasan yang dilakukan, serta peran strategis perbankan dalam mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Yang pertama ada sistem perbankan, yaitu dual banking system atau sistem ganda perbankan. Saat ini Indonesia menganut dual banking system atau sistem perbankan ganda, yang berarti terdapat dua jenis sistem perbankan yang berjalan secara paralel, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbankan konvensional, perbankan ini beroperasi berdasarkan prinsip bunga dan sistem keuangan umum. Layanan yang diberikan meliputi tabungan, deposito, pinjaman, kartu ATM, dan sebagainya. Contoh bank konvensional antara lain BRI, BCA, dan Bank Mandiri. Lalu yang kedua ada perbankan syariah. Perbankan ini beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam yang tidak menggunakan sistem bunga, melainkan sistem bagi hasil, jual beli, dan sewa. Contoh bank syariah di Indonesia antara lain Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat. Lalu yang kedua ada regulasi dan pengawasan sistem perbankan. Dalam menjalankan fungsinya, sistem perbankan di Indonesia diawasi oleh dua lembaga utama, yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Bank Indonesia yang bertanggung jawab dalam kebijakan moneter bertugas menjaga stabilitas nilai rupiah. Fungsi utamanya meliputi menetapkan
uang beredar serta memastikan kelancaran sistem pembayaran. Lalu yang kedua ada Otoritas Jasa Keuangan yang menjadi pengawasan mikroprudensial. OJK berperan dalam mengawasi kegiatan operasional perbankan agar berjalan secara aman, sehat, dan stabil. Selain itu, OJK juga melindungi hak-hak konsumen jasa keuangan serta mendorong inovasi keuangan termasuk di bidang finance dan digital banking. Lalu selanjutnya ada peran perbankan dan dalam perekonomian. Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, perbankan juga memiliki peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun peran utamanya meliputi 1. Mendorong pertumbuhan perekonomian. Bank menyediakan pembiayaan kepada sektor produktif seperti UMKM dan industri melalui pemberian kredit dan investasi. Lalu yang kedua, menjaga stabilitas keuangan. Dengan mengatur arus keuangan masyarakat dan negara, bank membantu menjaga kondisi ekonomi tetap stabil dan terkendali. Lalu yang terakhir ada meningkatkan efisiensi transaksi ekonomi. Layanan perbankan memungkinkan masyarakat melakukan transaksi keuangan secara lebih cepat, aman, dan efisien. Kesimpulannya, dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem perbankan di Indonesia terdiri dari 2 jenis, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Yang keduanya diawasi oleh Bank Indonesia dan OJK. Sistem ini tidak hanya mengatur perputaran uang, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Di sini aku izin menjawabkan pertanyaan dari kelompok 1. Katanya, mengapa sih sistem moneter itu penting dalam perekonomian suatu negara? Tolong jelaskan peran utamanya itu apa? Nah, jadi sistem moneter itu sangat penting dalam perekonomian suatu negara karena berfungsi sebagai pengatur utama peredaran uang dan kestabilan ekonomi. Sistem ini mencakup aturan, lembaga, dan kebijakan yang mengelola uang, suku bunga, dan juga jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, peran utama dari sistem moneter adalah menjaga kestabilan nilai mata uang agar daya beli masyarakat itu tetap terjaga dan inflasi dapat dikendalikan. Nah, yang kedua itu mengatur jumlah uang yang beredar supaya tidak terlalu banyak yang menyebabkan inflasi atau terlalu sedikitnya yang menyebabkan perlambatan ekonomi. Yang ketiga ada mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan moneter seperti pengaturan suku bunga dan likuiditas yang bisa mendorong investasi dan konsumsi. Nah, yang keempat tuh menjaga keseimbangan neraca pembayaran agar transaksi ekonomi dengan luar negeri itu tetap stabil. Nah, jadi sistem moneter itu bisa membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan sehat agar pembangunan ekonomi nasional itu dapat berjalan dengan baik. Nah, paling gitu jawaban ya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan moneter dapat membantu mengendalikan inflasi? Bisa tolong jelaskan contoh sederhananya? Baik, jawabannya kebijakan moneter dapat membantu mengendalikan inflasi dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jika inflasi terlalu tinggi, bank sentral seperti Bank Indonesia akan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar harga-harga tidak terus naik. Contoh sederhananya misalnya saat harga-harga barang mulai naik dengan cepat, yaitu terjadi inflasi, Bank Indonesia bisa menaikkan suku bunga. Dengan suku bunga yang lebih tinggi, masyarakat cenderung menabung daripada membelanjakan uangnya. Dan perusahaan juga akan mengurangi pinjaman untuk investasi karena bunga pinjaman menjadi mahal. Akibatnya, permintaan barang dan jasa menurun sehingga tekanan inflasi bisa berkurang. Jadi, melalui pengaturan suku bunga dan jumlah uang beredar, kebijakan moneter membantu menjaga harga-harga tetap stabil dan daya beli masyarakat tidak menurun. Baik, demikian presentasi dari kami kelompok 6 mengenai topik sistem moneter. Dalam pemaparan tadi, kita telah membahas berbagai hal penting, mulai dari pengertian uang, fungsi dan jenis uang, sejarah perkembangannya, hingga sistem perbankan yang berperan besar dalam perekonomian modern. Saya, Sarah Taulatul Jannah, dengan NIM 0301240024, mewakili seluruh anggota kelompok, mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang bagaimana sistem moneter mempengaruhi kehidupan sehari-hari.
Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe jika video ini bermanfaat, serta tinggalkan komentar jika ada pertanyaan atau tanggapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.